Kantin kapal sudah ramai oleh penumpang saat rombongan Daeng Andipati tiba. Lampu-lampu kantin menyala terang, suara sendok beradu piring terdengar di sela-sela percakapan dan tawa para penumpang yang mulai akrab. Mereka sudah 6 jam di atas kapal. Penumpang sudah berkenalan, menyapa, bercakap-cakap dengan penumpang lainnya. Kantin itu ada di Geladak Tengah, berbeda satu lantai dengan masjid. Perusahaan dari Rotterdam itu tahu kantin adalah bagian penting kapal setelah masjid, sehingga diletakkan di bagian strategis yang memudahkan penumpang dari sisi kapal manapun datang. Tidak susah menemukannya, satu-satunya ruangan paling luas di kapal. Ada puluhan meja dan kursi panjang tersusun rapi di sana. Dapur langsung menghadap meja-meja dan kursi itu, dipisahkan oleh meja-meja tempat meletakkan makanan. Belasan klasi sedang sibuk bekerja, mengirim nampan makanan ke bagian kantin. Penumpang mengambil piring yang telah disediakan di awal antrian, lantas berbaris. Ada beberapa klasi yang membantu menuangkan lauk dan sayur. Buah-buahan menumpuk di ujung, bisa diambil semaunya. Gelas-gelas dan ceret berbaris. Ada 2 pilihan, air putih biasa atau teh hangat. Kepala koki telah memastikan makanan tersedia cukup bagi seluruh penumpang. Juga ada banyak meja tempat mengambil makanan. Penumpang tidak perlu mengantri lama. Mungkin hanya satu hal yang perlu dicemaskan penumpang, soal menu dan rasa makanan. Tapi sore ini terhidang di atas meja-meja itu resep lokal yang akrab bagi lidah penumpang, mulai dari rendang dan sop bening, juga panci-panci berisi lontong sayur, piring-piring dipenuhi tempe dan tahu, serta jangan lupakan bertumpuk papan petai dan kemangi sebagai ulam. Ini makan pertama di kapal bagi penumpang. Kepala koki sengaja menyiapkan menu paling bersahabat. Anna dan Elsa berjalan gontai di belakang orang tua mereka. Wajahnya nampak tidak semangat. Tadi Daeng Andipati menawarkan mereka makan di kabin saja. Makanan diambilkan dari dapur. Tapi karena mereka ingin tahu bagaimana rasanya makan ramai-ramai bersama yang lain, dan 2 gadis kecil itu keras kepala jika sudah berniat begitu, Anna dan Elsa ikut. Alangkah sedikit kau mengambil nasinya, Elsa? Nenek bertanya, berdiri di belakang mereka. Elsa menggeleng, nafsu makannya terkuras habis. Sedikit ini saja belum tentu habis, demikian maksud wajahnya. Kau mau sup, Anna? Sepertinya lezat. Lihat, potongan sayurnya lezat sekali. Ibu mereka tersenyum, sambil mengangsurkan piring ke kelasi di depan mereka. Anna ikut menyorongkan piring, kepul uap sop bening di atas panci menggoda perutnya. Kelasi itu tanpa banyak komentar, cekatan menuangkan sop ke atas piring. Daeng Andipati dan rombongan terus bergerak maju dalam antrian. Piring mereka dipenuhi makanan, hingga tiba di ujung meja, tempat gelas-gelas dan ceret air minum. Ada seorang kelasi yang juga berjaga di meja itu. Apakah mereka mabuk laut? Kelasi itu bertanya perlahan. Kepala Daeng Andipati terangkat. Kau bisa berbahasa Melayu? Daeng Andipati justru bertanya balik, menyelidik. Sejak tadi dia tidak terlalu memperhatikan kelasi yang membantu penumpang, lebih memperhatikan makanan. Kelasi itu mengangguk. Dia jelas bukan kelasi dari Eropa. Wajahnya khas pribumi. Hanya seragam putih, topi putih yang membuat dia sama seperti kelasi lain. Bukankah Kapten Phillips bilang tidak ada kelasi? Aku mengerti. Daeng tersenyum. Kau pastilah kelasi yang baru direkrut. Apakah mereka mabuk laut? Kelasi itu bertanya lagi dengan suara datar.
menunjuk ke arah Elsa dan Anna. Iya, parah, tapi tetap ingin ikut makan di dapur. Daeng Andipati mengangguk. Kelasi itu diam sejenak. Sepertinya dia memang pendiam. Sejak tadi Kelasi itu hanya menatap datar, menanggapi kalimat ramah Daeng Andipati. Aku punya minuman yang bisa mengurangi mabuk laut. Tunggu sebentar. Kelasi itu akhirnya bicara setelah berpikir sebentar. Anna dan Elsa saling tatap, lantas mendongak ke bapak dan ibu mereka. Kelasi itu melangkah meninggalkan meja ceret, berjalan ke dapur. Minuman apa? Anna bertanya. Mana aku tahu? Elsa menjawab. Obat. Anna memastikan, wajahnya cemas mengernyit. Dia paling tidak suka minum obat, apalagi bertemu dokter. Dia pernah bersembunyi di bawah tempat tidur hanya karena takut diperiksa oleh dokter saat demam. Boleh jadi, Elsa menjawab seadanya. Aku tidak mau minum obat. Anna seketika mendengus. Rombongan itu terhenti sebentar, menunggu Kelasi tadi kembali dari dapur. Beberapa penumpang di belakang mereka yang hanya membutuhkan air putih atau teh mendahului. Daeng Andipati memberikan jalan agar antrian tetap lancar. Kekhawatiran Anna berlebihan karena saat Kelasi itu kembali 5 menit kemudian, dia tidak membawa obat, melainkan ceret minuman hangat yang mengepul beruap. Tanpa banyak bicara, Kelasi itu menuangkan ceret ke gelas-gelas. Jahe. Kelasi itu mendorong 2 gelas untuk Anna dan Elsa. Dicampur dengan gula Jawa, rasanya manis, kalian pasti suka. Anna dan Elsa saling tatap, menoleh ke ayah mereka. Daeng Andipati mengangguk. Dia benar, kalian pasti suka. Anna dan Elsa ragu-ragu mengambil gelas itu, meletakkannya di atas nampan, mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Daeng Andipati ikut mengucapkan terima kasih. Aku baru ingat sekarang, minuman jahe bisa membantu meredakan mabuk laut. Kelasi itu hanya balas menatap datar. Anna dan Elsa sudah melangkah membawa nampan ke meja panjang, bersama ibu, kakek, nenek, dan anggota rombongan mereka. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Daeng Andipati bertanya ramah. Ambo. Kelasi itu menjawab pendek, lantas beranjak, bersiap membantu penumpang lainnya. Tidak banyak bicara. Bulan separuh di angkasa beranjak naik, bintang gemintang semakin banyak. Kapal Blitter Holland terus melaju dengan kecepatan penuh di hamparan luas lautan. Masih malam pertama di perjalanan. Setelah makan malam di kantin ramai, juga sholat Isya berjamaah di masjid, lorong-lorong kapal beranjak sepi. Penumpang kembali ke kabin, beristirahat. Masih ada yang berbincang di dek-dek sambil minum kopi. Tapi itu tidak lama. Habis kopinya, mereka mulai berpamitan, hendak tidur. Anna dan Elsa sudah sejak tadi terlelap di buai mimpi. Setelah perut mereka terisi kembali, fisik mereka dengan segera menyesuaikan gerakan kapal. 2 kakak beradik itu mulai menguap. Minuman jahe yang diberikan Ambo Uleng amat membantu. Awalnya Anna ragu-ragu meminumnya. Dia cemas mencium aromanya, tapi melihat kakaknya Elsa sudah lebih dulu minum, Anna memberanikan diri mencoba. Lantas nyengir lebar sambil berseru, "Ternyata enak, Pak." Meja panjang itu dipenuhi tawa. Daeng Andipati mengacak rambut panjang bungsunya. Wajah Anna yang sebelumnya pucat kembali terang. Mereka makan dengan lahap. Elsa bahkan kembali ke meja makanan, minta nasi tambahan.
selera makannya telah pulih. Angin bertiup kencang, membuat bendera kapal mengelepak. Semakin malam, udara terasa semakin dingin. Lampu kabin satu persatu telah dimatikan. Penumpangnya sudah tidur, hanya menyisakan beberapa saja yang masih menyala. Salah satunya di kabin Gruta Ahmad Karaing. Dia baru saja selesai mengaji, meletakkan kitab suci di lemari, melepas sorban, lantas duduk di atas kursi, mengambil pena dan kertas. Dia sudah bertekad menyelesaikan tulisannya selama perjalanan. Itu berarti waktu tidurnya akan berkurang banyak. Guruta segera tenggelam dalam tulisannya, sambil sesekali meraih termos air minum, atau berdiri memeriksa sumber referensi dari buku-buku yang dia bawa. Wajah tua itu antusias. Tidak nampak jika ia telah berusia 3/4 abad. Cahaya pengetahuan selalu membuat seseorang terlihat lebih muda. Di kabin lainnya yang masih menyala, Kapten Philip sudah meninggalkan ruang kemudi, kembali ke kamarnya. Tugas mengawasi kapal diserahkan kepada perwira yang piket malam. Sejauh ini tidak ada laporan serius. Mesin kapal bekerja baik, logistik cukup. Kapten Phillips melepas topi, menyangkutkannya di dinding. Dia bisa bersantai sejenak, membaca buku sebelum tidur. Sergeant Lucas asyik bermain kartu di kamarnya bersama 3 anak buahnya. Lampu kabin mereka masih terang benderang. Terkadang mereka tertawa gelak membicarakan Inlander. Lebih sering lagi membicarakan tentang negeri kelahiran mereka, Belanda. Piring makanan kecil dan minuman berserakan di sekitarnya. Masih beberapa jam lagi mereka terjaga untuk kemudian tidur kesiangan, baru bangun pukul 9 pagi. Masih ada satu kabin lagi yang masih terang, kabin Ambo Uleng. Sebenarnya pekerjaan Ambo sudah selesai sejak tadi. Dapur telah dibersihkan, piring-piring telah dicuci, ditumpuk rapi di ember-ember besar, meja dan kursi dilap bersih. Lantai kantin telah dipel, tugasnya telah selesai, hingga besok saat jadwal piket sarapan. Tetapi dia belum beranjak naik ke tempat tidur. Dia hanya berdiri, menatap keluar lewat jendela kecil di kabinnya. Dari sini, dia bisa mengintip bulan dan bintang. Sesekali awan menutup pemandangan, untuk kemudian kembali lagi terang. Rekan satu kabinnya, Ruben si boatswain, sudah tidur, meringkuk nyaman. Kapal Blücher Holland sudah 12 jam meninggalkan pelabuhan Makassar. Itu berarti hampir 200 km Pulau Sulawesi tertinggal di belakang. Dia mulai sibuk di kapal ini. Pekerjaannya banyak. Kelasi lain baik padanya, terutama Ruben, tetap riang mengajaknya bicara, meski lebih banyak dijawab pendek atau diam. Ruben pula yang memberikan baju pinjaman. Sejauh ini, hanya kepala koki di dapur yang galak, tapi juru masak itu memang galak ke semua kelasi. Dulu saat bekerja di kapal tradisional, dia pernah punya bos yang kejam, suka mengingkat kelasi yang rata-rata masih remaja di tiang layar, hanya karena salah bekerja. Jadi wajah galak dan seruan-seruan kasar kepala koki bukan masalah besar. Ambo Uleng sudah berkenalan dengan mu'alim navigator, mentornya di kapal. Perwira senior itu tertarik saat tahu Ambo pernah menjadi juru kemudi penisi. Bertanya banyak hal, jangan-jangan pertemuan-pertemuan berikutnya lebih banyak soal pinisi yang dibahas dibandingkan tentang kapal uap. Ambo dipinjamkan 2 buku tentang kapal uap, sudah sempat dibaca beberapa halaman, penuh dengan gambar dan istilah memusingkan. 2 buku itu sekarang tergeletak di atas dipan. Terdengar helaan perlahan. Ambo Uleng menghela nafas panjang. Perjalanan ini sepertinya menjanjikan banyak hal. Semua kesibukan, semua hal baru.
Mungkin dia bisa melupakan banyak hal. Tapi entahlah, malam ini dia tetap merasa separuh hatinya kosong melompong. Disebut apa situasi yang dia alami ini? Jenis perasaan apa? Usianya 24 tahun. Belum pernah dia mengalami perasaan seganjil ini. Seolah separuh hati itu tertinggal di Parepare sana, kota kelahirannya. Seolah separuh hatinya telah hilang, dan dia sesak berusaha memahaminya. Ambo Uleng mengusap wajah, masih menatap lamat-lamat keluar kapal. Awan kembali menutup bulan dan bintang, menyisakan permukaan laut yang gelap. Kapal terus melaju membelah ombak. Ruben si boatswain di belakangnya sekarang terdengar mendengkur, lelap. Sudah hampir pukul 2 malam. Ambo melirik jam di atas meja. Baiklah, sepertinya sudah saatnya dia memaksakan diri untuk tidur. Memaksakan mata terpejam, besok sudah menunggu banyak pekerjaan. Semoga besok suasana hatinya membaik. Sedikit saja sudah sangat membantu.